Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Seperti biasa, saya hanya akan membahas seputar layar LCD iPhone ya teman-teman, yang original. Jadi kali ini saya ada kiriman paket LCD iPhone yang retak dari Pontianak ya teman-teman. Kita akan unboxing, sekalian untuk melakukan pengetesan fungsi. Jadi teman-teman juga harus ketahui dulu perihal ciri LCD iPhone copotan ya teman-teman, yang masih orisinil ya, bukan yang udah bekas gantian kaca. Jadi teman-teman harus bisa mengenali juga ciri-ciri fisiknya teman-teman, biar nggak ketipu ketika teman-teman membeli LCD iPhone yang original copotan. Jadi seperti di video-video saya sebelum-sebelumnya, di situ saya memberikan tips bagaimana sih cara membedakan LCD iPhone yang benar-benar asli copotan dan yang bukan ya teman-teman. Karena sekarang banyak sekali seller yang menjual LCD iPhone dengan iming-iming copotan, tetapi ketika saya cek fisik dari LCD tersebut, ternyata originalnya udah bekas rekondisi atau bekas gantian kaca. Oke, ini teman-teman, ini LCD-nya. Saya pastikan bahwa LCD ini LCD yang original asli 100% copotan, bukan barang rekondisi. Dari mana perbedaannya ada di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian stiker sensor nih teman-teman, dia warna kuning. Kalau LCD-nya putih, dia warna kuning. Terus di bagian kamera depan itu terdapat busa. Teman-teman bisa lihat ya, busa spoon pelindung kamera ya teman-teman. Seperti biasa logo Apple. Jadi patokannya ini satu, kalau LCD-nya hitam, dia ininya putih, stiker sensornya putih. Kalau LCD-nya putih, dia stikernya kuning dan tanda air seperti biasa ya teman-teman. Saya ke air ini, kalau dia terkena cairan atau terkena air, dia akan berubah menjadi warna merah teman-teman. Nah, ini untuk iPhone 7 Plus. Ini saya ada satu lagi juga, ini untuk iPhone 8 Plus. Nah, untuk 8 Plus itu paling gampang ya teman-teman, ciri khas khususnya ya, ini pada bagian sebelah kiri, pojok kiri ini terdapat stiker sync warna hitam. Ini fungsi stiker sync ini sebagai pelepas panas kamera belakang ya teman-teman. Ini seluruh dunia sama ya teman-teman, dia terdapat stiker sync pada bagian kiri untuk LCD iPhone 8 Plus. Nah, dia stiker sensornya ini putih. Kalau nggak putih, dia hijau biasanya teman-teman. Kadang saya juga dapat yang hijau, kadang juga dapat yang putih. Ini seperti biasa, ini dia ada bantalan busa di ini. Cuman ini agak terhalang rumah kamera, jadi agak sulit. Tapi ini terlihat ada busanya teman-teman. Dan seperti biasa, ini stiker air ya teman-teman, bisa lihat bedanya teman-teman. Untuk yang atas ini iPhone 7 Plus, ini iPhone 8 Plus. Jadi perbedaan di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman mau beli iPhone 8 Plus LCD copotan, kalau stiker sync ini tidak ada bagian sebelah kiri, bisa dipastikan itu LCD-nya KW, OM atau ori tapi bekas gantian kaca ya teman-teman. Sebentar, saya ada contoh LCD bekas gantian kaca. Nah ini teman-teman, ini LCD rekondisi ya, bekas gantian kaca. Dia tetap terdapat stiker tanda air. Ini bagian speakernya sih teman-teman, dia polos
Di bagian lubang kamera juga polos, tidak ada busanya teman-teman, bersih teman-teman, bisa lihat bersih. Ini bekas gantian kaca ya teman-teman, iPhone 7. Jadi kalau teman-teman lihat ini seperti ini bersih, tidak ada busa pun pelindung kamera, tidak ada stiker sensor, apalagi tidak ada stiker tanda air ini, teman-teman bisa pastikan itu adalah LCD rekondisi atau bisa juga LCD KW. Dan sampai sini paham ya teman-teman. Jadi untuk memastikan sebuah LCD original atau tidak, teman-teman harus paham dulu ciri fisiknya teman-teman, jangan ke bagian depan. Jadi ketika teman-teman bikin mobil LCD di seller manapun, teman-teman bisa minta ke seller tersebut untuk memberi gambar atau foto untuk bagian belakang. Jadi teman-teman minta foto bagian belakang, terutama di bagian atas ke setengah ini ke atas, terutama bagian atas ini teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah LCD tersebut memang masih orisinil atau bekas gantian kaca ataupun LCD KW atau OM ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek untuk LCD iPhone 7 Plus nya teman-teman, apakah berfungsi baik atau ada masalah. Saya sengaja membuat video agar mudah ketika nanti ada masalah tanpa skip. Jadi kalau untuk LCD iPhone bekas itu untuk harga itu sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Nggak semua seller itu kadang-kadang suka menjual dengan harga yang sama atau menjual dengan harga yang mahal atau harga murah, itu relatif, biasanya tergantung kondisi kalau untuk LCD iPhone bekas. Tetapi kita punya gambaran, setidaknya kita punya gambaran patokan harga LCD iPhone berapa yang ingin kita beli. Kita punya range harga yang original copotan sekian gitu, yang KW sekian gitu. Oke, bersih banget teman-teman LCD-nya. Ini untuk fungsi normal ya teman-teman. Bagus, fungsi normal, saya nggak perlu banyak ngecek, udah kelihatan bagus. Untuk yang 8 Plus ya tadi sudah saya tes menggunakan mesin iPhone 7 Plus, hanya touchscreen-nya kalau iPhone 8 Plus kita gunakan LCD iPhone 8 Plus kita gunakan di iPhone 7 Plus, dia touchscreen-nya tidak akan bisa berfungsi. Jadi hanya tampil layarnya saja, tetapi touch ini tidak bisa digunakan. Tapi tadi saya sudah coba tampil dengan baik, tidak ada white spot dan sebagainya. Oke, kita ke proses untuk penggantian kaca iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus. Kita akan coba mengganti kacanya dengan kaca warna hitam ya teman-teman, karena seller tersebut ingin mengganti LCD-nya dengan warna hitam. Oke, kita panaskan dulu mesin separatornya. Jadi buat teman-teman di rumah, terutama tukang servis jasa repair glass, tetap semangat teman-teman menjalani pekerjaannya. Nggak usah memikirkan persaingan sana sini, karena rezeki udah ada yang mengatur. Kita hanya berusaha ikhtiar untuk menjalani apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah khawatir dengan adanya persaingan sana sini, karena yang namanya usaha semua pasti ada persaingan. Tergantung bagaimana kita melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Oke, kita ke proses pembelahan kaca ya teman-teman. Ini LCD iPhone 7 Plus tadi.
Jadi untuk mengerjakan hal-hal seperti ini dibutuhkan konsentrasi juga ya teman-teman, nggak bisa gerak gerubuk asal-asalan. Jadi harus tenang dengan pikiran yang sedang happy. Jadi buat teman-teman penyedia jasa servis ganti kaca, biasakan untuk mengerjakan sesuatu itu saat kondisi hati, suasana hati memang sedang mood sedang baik gitu, dibanding teman-teman bekerja dalam keadaan suasana hati yang sedang tidak nyaman gitu. Jadi hasilnya nanti takutnya malah gagal ke proses perbaikannya. Kalau teman-teman yang mau konsultasi tentang LCD iPhone bisa langsung ke WA aja teman-teman. Kadang-kadang saya ke komentar itu suka lama untuk membalasnya, jadi bisa langsung ke WhatsApp saya, nanti di deskripsi saya tuliskan beserta alamat saya di mana. Jadi lebih mudah saya menjawab pertanyaan teman-teman tentang LCD iPhone. Jadi meskipun teman-teman gak harus beli, sekedar bertanya, mencari informasi, saya akan menjawab sebaik mungkin, secepat mungkin, selama saya tidak sedang dalam keadaan yang sedang sibuk. Saya akan melayani teman-teman dengan senang hati. Untuk iPhone seri ke atas saya kebetulan lagi jarang orang ganti kaca. Kemarin ada 11 Pro Max, tapi saya tidak sempat bikin videonya karena ditungguin orangnya juga karena datang ke tempat saya. Jadi agak riskan, agak sulit untuk membuat videonya, dan saya juga butuh konsentrasi tinggi untuk mengerjakannya karena LCD phone yang udah OLED itu layarnya itu sangat riskan dan memang harus berhati-hati saat pengerjaannya teman-teman. Beda dengan yang masih pakai menggunakan LCD. Dan satu lagi, untuk proses penggantian kaca itu nggak bisa menjamin hasilnya itu atau berhasil 100% ya teman-teman. Tapi saya berusaha bekerja profesional dan ingin berhasil agar tidak sia-sia. Ini agak krusial sini teman-teman, karena ini udah ada bagian bawah itu bagian pecah, jadi agak sulit nanti kalau nggak hati-hati. Tuh teman-teman bisa lihat bagian sini pecah, jadi harus pelan-pelan dan berhati-hati supaya tidak merusak pada bagian fleksibel kaca atas ini teman-teman. Ini kalau sedikit pecah itu nanti LCD-nya rusak atau bergaris.
udah kita belah ya teman-teman. Ini hasil pembelahannya. Tinggal kita bersihkan, lalu kita tes kembali fungsinya, kemudian tinggal kita pasang kaca. Oke, saatnya proses pembersihan lem. Pelan-pelan aja teman, saya nggak menggunakan cairan lem OCA. Saya menggunakan jari saja. Karena lemnya ini nggak terlalu lengket seperti iPhone 6 atau iPhone X yang sudah menggunakan layar OLED. Dia lemnya itu agak keras, jadi saya perlu menggunakan cairan OSA remover ya teman-teman, supaya lebih mudah. Kalau untuk seri 8 plus ke bawah sampai 6S itu lemnya itu mudah dibersihkan tanpa perlu kita menggunakan cairan khusus. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui info harga ganti kaca iPhone, masing-masing tipe, masing-masing seri itu berbeda. Teman-teman bisa langsung ke WhatsApp aja teman-teman, karena saya tidak akan menjawab harga di kolom komentar untuk menghargai profesi teman-teman servis ganti kaca yang lain, sehingga tetap sehat secara persaingan dan tidak saling menjatuhkan harga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung WhatsApp aja teman-teman untuk info harganya. Pastikan benar-benar bersih ya teman-teman dari bekas-bekas sisa lem yang melekat di LCD, agar hasilnya nanti ketika di proses vakum dan laminating itu hasilnya maksimal dan sempurna. Jadi untuk proses penggantian kaca itu tidak mempengaruhi ke seperti seri 8 dan 8 plus atau di atasnya itu ke True Tone, ke Face ID, ke fingerprint, itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman.
selama masih normal saat sebelum diganti kaca, dan setelah diganti kaca pun hasilnya tetap akan sama. Jadi sama sekali nggak mempengaruhi fungsi, kecuali memang sudah bermasalah sebelum dilakukan perbaikan ganti kaca. Jadi tetap akan dicek dahulu fungsi-fungsi yang melekat pada LCD. Yang melekat pada LCD ya teman-teman, bukan yang di luar LCD seperti mesin, karena tidak ada hubungannya ganti kaca dengan kerusakan mesin. Jadi ketika teman-teman mempunyai iPhone dan LCD original retak, daripada teman-teman mengganti LCD satu set KW atau LCD baru apapun itu, lebih baik untuk mencoba dahulu diganti kaca. Toh kalaupun saat proses pengerjaannya tidak berhasil atau mengalami kegagalan, konsumen tidak akan saya kenakan biaya sepeser pun. Namun LCD yang sudah rusak itu tidak bisa digunakan kembali. Jadi teman-teman tetap harus pada akhirnya harus membeli LCD yang copotan atau LCD baru satu set. Tapi kalau ketika proses penggantian kaca berhasil, teman-teman akan mendapatkan harga yang lebih murah, tapi tetap menggunakan LCD yang original gitu teman-teman. Jadi kalau untuk membandingkan harga LCD original itu jangan dengan LCD KW teman-teman, karena nggak level juga, nggak seimbang antara LCD original ganti kaca dengan LCD KW. Secara kualitas jauh. Meskipun harga yang dibayarkan hampir sama dengan apabila kita membeli LCD KW. Oke, dirasa cukup bersih. Nanti kita ke finishing menggunakan cleaner. Kita cek dulu apakah seperti tadi masih berfungsi dengan baik. Saya tidak menggunakan tombol home-nya karena nggak penting. Oke, bisa teman-teman lihat nyala ya teman-teman. Apakah terjadi kebocoran pada LCD ataupun garis? Tapi kalau saya lihat bagus. Ya teman-teman bisa lihat bagus. Touchscreen berfungsi dengan normal. Oke, kita ke proses pembersihan selanjutnya dan pemasangan kaca.
Jadi pastiin pada layar LCD tidak terdapat debu yang menempel. Makanya sangat penting sekali untuk jasa perbaikan ganti kaca itu dilakukan di tempat yang benar-benar terbebas dari debu. Sehingga ketika nanti pada proses pemasangan kaca juga hasilnya maksimal, tidak ada lagi debu yang melekat di LCD. Oke, ketika dirasa cukup bersih, kita tinggal memasang bagian kacanya. Oke, saya selalu menggunakan kaca mahkota ya teman-teman, bukan yang biasa, jadi agak berbeda dari tingkat presisi dan kualitas kacanya. Oke, selanjutnya kita ke proses laminating dan vacuum bubble. Jadi mesin ini sudah satu set dengan laminating dan berikut bubble remover teman-teman, jadi nggak perlu terpisah menggunakan bubble. Saya menggunakan waktu 15 menit, sengaja agak lama agar hasilnya nanti pada saat pembabelan itu hasilnya benar-benar maksimal. Oke, selesai, kita tinggal cek. Bersih ya teman-teman, tidak ada bubble, bisa kita lihat. Oke, kita tinggal cek ke mesin apakah berfungsi dengan normal dan baik. Jadi tidak ada bubble, bersih ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat untuk hasilnya.
LCD sempurna prosesnya, down, dan hasilnya maksimal. Tinggal kita repair untuk LCD iPhone 8 Plus ya teman-teman. Ini 8 Plus nanti akan diganti dengan warna hitam juga teman-teman, sesuai permintaan si seller. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi ciri LCD yang pernah mengalami proses penggantian kaca ya teman-teman, bisa kita lihat cirinya teman-teman. Nah, LCD seperti ini adalah LCD yang pernah di repair. Tapi teman-teman lebih baik membeli LCD bekas gantian kaca ketimbang teman-teman membeli LCD OM atau LCD KW, karena tidak akan LCD yang bekas gantian kaca itu tidak mempengaruhi fungsi, kualitas warna serta touchscreen ya teman-teman. Jadi tetap bagus, tetap smooth dibanding teman-teman membeli LCD KW atau OM. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman bisa lebih bijak, lebih smart dalam membeli sebuah produk, terutama LCD iPhone yang original copotan. Karena di video-video saya sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membeli LCD iPhone yang benar-benar asli copotan. Oke, salam repair glass dari saya buat teman-teman semua yang juga menjalin profesi jasa perbaikan kaca, apapun mereknya, apapun tipenya. Semoga tetap semangat, tetap sukses. Terima kasih.